Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi zakat dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan NIM C1C020080, ruang R010 akuntansi. Pokok bahasan yang dibahas pada materi ini ada 8. Yang pertama itu pengertian, sumber hukum, jenis, objeknya, penerima zakat, orang yang tidak boleh menerima zakat, hikmah zakat, dan perlakuan akuntansi PSAK 109. Pertama itu pengertian zakat. Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah fikih Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya atau the have untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat Ansori pada tahun 2006. Dan menurut mazhab Maliki itu mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nishab atau batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul atau setahun, bukan barang tambang dan bukan juga pertanian. Yang kedua itu dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya itu pada surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan pada hadis itu hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas berkata, aku diberitahu oleh Abu Sofyan RA, lalu menyebutkan hadis Nabi. Ia mengatakan Nabi menyuruh supaya kita mendirikan salat, menunaikan zakat, silaturahmi, hubungan keluarga, dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. Jenis zakat itu ada dua. Yang pertama itu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat atau jiwa atau zakat al-nafs, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Seperti untuk zakat mal itu seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah, juga bahkan dengan kata infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasi adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Objek zakat harta itu objeknya itu ada 5. Yang pertama itu zakat binatang ternak atau zakat anam, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat perdagangan. Selanjutnya itu ada zakat produksi hewani, zakat investasi, zakat profesi dan penghasilan, zakat atas uang, zakat perusahaan atau institusi. Yang kelima itu penerima zakat. Penerima zakat itu ada yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pihak yang mengurus zakat atau amilin, dan yang keempat itu ada golongan mu'alaf, yang kelima ada orang yang belum merdeka, yang keenam orang yang berutang, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah, yang kedelapan itu orang yang melakukan perjalanan. Dan yang keenam itu orang yang tidak boleh menerima zakat. Pertama itu orang kaya, yang kedua orang yang kuat untuk yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, orang ketiga itu orang kafir, yang keempat itu bapak, ibu atau kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketujuh itu hikmah zakat. Hikmah zakat itu ada 3, yaitu faidah diniyah atau segi agama, faidah hulukiyah, segi akhlak, faidah ijtimaiyah, segi sosial kemasyarakatan. Perlakuan akuntansi PSAK 109. Perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK nomor 9, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dari infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.